Berjumpa kembali adik-adik penggemar belajar fisika bersama Pemade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mudah-mudahan hari ini saya jumpa dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini khusus yang bahas tentang titik berat benda yang homogen. Sebelumnya kita belajar tentang titik berat, di mana di sini dapat dikembangkan bahwa titik berat itu bisa digantikan bisa dengan panjang, luasan, maupun volume untuk benda-benda yang homogen. Dari permainan bahwa massa itu adalah sejenis kali volume karena massanya sama, kemudian volume lah yang disitu dipermainkan luas kali tinggi atau bentuk yang lain. Mari kita saksikan, kita simak bersama untuk benda homogen yang berbentuk garis, luasan, dan volume. Selamat menyimak. Baik, adik-adik, kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai berat benda homogen untuk benda yang berupa garis. Di sini berat dinyatakan dengan panjang. Jadi koordinatnya sama saja, tinggal mengganti beratnya dengan panjang. Baik terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Sehingga nanti kalian bisa membayangkan bahwa titik beratnya itu X, Y. Tapi perlu diingat di sini bahwa untuk benda yang homogen berupa garis, titik beratnya berada di tengah-tengah, jadi setengah L. Baik, kita simak lebih lanjut untuk contoh berikutnya untuk memperjelas pengertian ini. Selamat menyimak. Baik, adik-adik, untuk meningkatkan pemahaman tentang titik berat untuk benda homogen berupa garis, kita lihat contoh berikut. Langkah-langkah yang kalian harus ambil ketika mengerjakan soal-soal berkaitan dengan benda berupa garis. Yang pertama, hitunglah jumlah garis yang ada. Di sini seperti contoh ada 4. Kita tuliskan L1, L2, L3, L4, kemudian koordinatnya masing-masing. Kebetulan dia di sini pada di ruang pertama, jadi pada X dan Y, jadi X dan Y-nya positif. Jadi L1 koordinatnya 3,3, L2 2,5, L3 6,3, L4 6,6. Contoh sekarang tadi bahwa untuk garis titik beratnya berada di tengah-tengah. Jadi ini dihitung dari 0,0. Jadi perlu diperhatikan nanti koordinatnya diminta dari mana. Baik, kita lihat dengan memasukkan ke rumus yang tadi, kita akan dapatkan yang nanti nilai XL-nya seperti berikut. Baik, adik-adik, kita lanjutkan untuk pembahasan tadi jawaban hasil koordinat untuk benda yang bergaris dengan masukkan ke rumus yang tadi untuk masing-masing panjang dan koordinatnya. Maka kita akan peroleh yaitu koordinatnya untuk X 4,3, Y-nya 4 cm. Jadi letak titik berat untuk benda garis ini yaitu Z 4,3,4 cm. Jadi tidaklah terlalu sulit adik-adik. Selamat menyimak berikutnya untuk benda yang berupa garis. Selamat menyimak. Baik, adik-adik, kita lanjutkan benda homogen sekarang yang berbentuk bidang. Dalam hal ini berat dinyatakan dalam bentuk luasan. Seperti soal berikut, nanti berat diganti dengan luasan. Ada langkah-langkah yang perlu kalian ambil ketika mencari berat untuk gabungan beberapa bidang. Yang pertama, bagilah menjadi beberapa bidang yang jumlahnya paling sedikit. Kalian bisa lihat di kiri itu ada 3 bidang. Di kanan saya bagi menjadi 2 bidang. Setelah itu, carilah luas masing-masing. Kedua, berikutnya carilah koordinat masing-masing bidang tersebut. Kemudian barulah masukkan ke rumus koordinat untuk X itu dengan mengganti W dengan luasan, demikian pula untuk Y mengganti berat dengan luasan. Sekalian lihat untuk sebelah kanan saya bagi menjadi 2. Ingat untuk benda berupa bidang persegi panjang itu koordinatnya di perpotongan diagonal. Untuk benda berupa segitiga, letak titik beratnya sepertiga dari alas kali tinggi. Kalian bisa lihat di situ. Untuk bidang pertama luasnya panjang kali lebar 3 kali 6 18. Untuk bidang bisa lihat tuh alasnya 3, tingginya 3, jadi setengah kali alas tertinggi hasilnya 4,5. Kemudian bisa kalian lihat letak titik beratnya bidang 1 set 1 dengan melukis
diagonalnya, maka akan diperolehkan letaknya yaitu 3,1,5. Demikian pula untuk set 2 harus ditambahkan dengan lebarnya 3 untuk persegi panjang, karena dia di atas persegi panjang. Jadi sepertiga dari alas kali tinggi ditambah dengan lebarnya segi 4. Jadi dia hasilnya adalah 4,5. Jadi setelah kita dapatkan luas masing-masing, koordinat masing-masing, kita tinggal masukkan ke rumus koordinatnya masing-masing, yaitu X1 kali A1, X2 kali A2 per A1 tambah 2. Dapatnya 3,3. Demikian pula Y1 kali A1 ditambah Y2 kali A2 per A1 tambah 2, dapatnya 2 cm. Jadi koordinat luasan tersebut yaitu set 3,3,2 cm. Jadi tidaklah terlalu sulit, adik. Jadi berat dinyatakan dengan luasan bila bentuk bidang homogennya berbentuk luasan. Mari kita simak berikutnya untuk yang berupa ruang. Baik, adik-adik, kita lanjutkan. Yang terakhir sekarang untuk benda ruang. Nah, dalam kasus ini nanti berat dinyatakan dalam bentuk volume. Tinggal nanti melihat bendanya berupa apa. Apakah bola, silinder, maupun kerucut. Seperti kasus di sini, nah, kalian lihat ada gabungan antara silinder dengan kerucut. Jadi, walaupun namanya ruang, tapi dalam kasus ini biasanya yang kita cari cuma satu koordinatnya saja, apakah terhadap Y atau terhadap Z saja. Nah, dalam kasus seperti ini, saya anggap bahwa koordinat yang diminta adalah terhadap sumbu Y yang vertikal. Jadi, perlu diingat di sini bahwa untuk silinder itu titik beratnya di tengah-tengah perpotongan sumbunya. Demikian pula untuk yang kerucut kejal, dia 1/4 kali tinggi dari alas. 1/4 kali tinggi dari alas. Jadi langkahnya sama juga. Yang pertama, tentukan volumenya masing-masing. Yang kedua, tentukan koordinatnya masing-masing. Kita lihat di sini, saya anggap bahwa benda yang pertama itu adalah silinder. Jadi koordinatnya dari alas berarti setengah kali tinggi. Tingginya 40 berarti dia 20 dari O. Nah sekarang berarti volumenya luas alas kali tinggi, yaitu pi r kuadrat kali H. Yang kedua, peta titik berat untuk kerucut. Dia 1/4 kali alas dari tinggi. Ya, 1/4 dari alas kali tinggi. Karena dari O berarti tambah dengan tingginya silinder. Jadi Y2-nya adalah H ditambah 1/4 kali tinggi. Hasilnya 47,5. Setelah itu kita cari volume daripada kerucut, yaitu 1/3 luas alas kali tinggi. Jadi 1/3 pi r kuadrat kali T. Setelah itu baru masukkan ke rumus koordinat terhadap sumbu Y, yaitu sigma YI VI per sigma P atau Y1 P1 tambah Y2 P2, karena ada dua benda, per P1 tambah P2. Nah, jangan terkecoh walaupun di sebelah kiri itu ada angka-angka. Nah, terakhir saja masukkan angkanya karena di bagian atas ada pi r kuadrat, di bagian bawah ada pi r kuadrat. Jadi bisa dicoret. Seperti dalam kasus ini, pi r-nya dicoret, tinggal angka-angkanya saja. Jadi tinggal 20 kali 40 tambah 47,5 seperti kali 10, 40 ditambah seperti kali 30, jadi hasilnya 1275 dibagi 50. Ketemunya 25,5 cm. Jadi letak titik berat sistem ini adalah 25,5 cm dari titik O. Jadi gampang mudah adik-adik. Jadi tinggal melihat bendanya bentuknya apa, tinggal mencari volumenya, mencari koordinatnya sesuai dengan titik acuan yang diminta. Ya itulah adik-adik yang bisa saya berikan mengenai titik berat untuk benda-benda yang homogen. Mudah-mudahan mengerti. Jangan lupa subscribe untuk motivasi saya menulis berikutnya. Saya Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan pokok bahasan berikutnya.